Halo semuanya, kembali dengan saya Sulistiawati. Teman-teman sebelumnya jangan pernah bosan dulu ya. Nah, saya Sulistiawati dengan NIM 221340028. Nah, saya di sini akan melanjutkan kembali learning journal kelima yang dilaksanakan pada hari Rabu kemarin pada tanggal 9 Oktober tahun 2024. Nah, di sini saya akan membahas tentang atau mengulas kembali materi-materi yang disampaikan pada pertemuan kemarin itu, yakni menjelaskan aliran-aliran atau mazhab dalam film. Nah, untuk video lebih jelasnya, mari kita simak. Nah, di pertemuan kali ini yang menjelaskan tentang aliran-aliran atau mazhab dalam film ini, yakni yang disampaikan oleh kelompok 3, yang diantaranya itu ada Ajril, terus ada Cherry Sukmawati, ada Mutiara Syifa, dan Hasna. Nah, selanjutnya apa aja sih yang ada di dalam aliran-aliran atau mazhab film ini, yang yakni diantaranya itu ada sejarah dari film dokumenter, eksplorasi dari film fiksi, terus ada realisme, terus klasisisme, terus dan yang terakhir itu ada formalisme. Teman-teman pasti nggak asing kan dari film dokumenter ini. Nah, pada intinya film dokumenter itu bentuk film non fiksi atau yang diambil dari kisah nyata atau kenyataan. Nah, di film dokumenter ini yang pertama kali yang ditemukan itu pada tahun 1895, yaitu seorang peneliti yang bernama Lois dan Lumiere dari Prancis. Nah, mereka keduanya itu memproduksi suatu film yang judulnya itu Works Living the Lumiere Factory, dan film satu lagi yaitu The Arrival of a Train, kurang lebih seperti itu. Nah, karena saya minim dalam bahasa Inggris ya. Nah, selanjutnya setelah dari tahun 1895 ini, tahun-tahun berikutnya akhirnya film ini semakin berkembang gitu ya, sampai pada tahun 2000-an sampai ke atas itu. Awalnya kan dari film itu yang berkedok masih jadul gitu, karena masih zaman dulu ya. Nah, di tahun 2000 sampai ke atas itu film digital itu udah mulai muncul gitu. Jadi semenjak dokumenter di era digital ini mulai berkembang, jadi kan zaman dulu itu hanya menyediakan seperti penontonan layar lebar gitu ya. Nah, sekarang itu karena sudah digital, berarti sudah bisa menggunakan handphone. Terus sekarang juga ada bioskop gitu ya, semakin berkembang sampai sekarang. Selanjutnya setelah dari pembahasan sejarah film dokumenter ini, materi selanjutnya ada materi eksplorasi dari film fiksi. Nah, dalam film fiksi ini merupakan film yang dibuat dalam karangan gitu. Jadi dia itu tidak diambil dari kisah nyata. Mereka hanya membuatnya berdasarkan karangannya. Nah, di dalam film fiksi ini ada beberapa jenis, yang diantaranya yang pertama ada aksi atau action, terus ada fantasi, terus fiksi ilmiah, terus animasi, dan terakhir yaitu jenis film fiksi horor. Nah, jadi intinya dalam film fiksi ini mereka diambil dari karangan-karangan gitu, bukan dari kejadian kisah nyata. Itu. Nah, untuk materi yang selanjutnya ada aliran dari film realisme atau kenyataan. Nah, film realisme ini yang saya pahami itu mereka itu diambil dari kisah nyata ya, realistis gitu tuh. Jadi diambil dari kisah nyata dan film realisme ini seperti film-film yang mengalir begitu saja gitu, kayak cerita-cerita keseharian kita gitu. Nah, contoh dari film realisme ini yaitu film Laskar Pelangi. Nah,
film di dalam film itu juga masih terasa belum begitu modern gitu ya, karena kan itu tuh pada masa film zaman itu tuh masih termasuk film zaman dahulu tapi sudah agak berkembang gitu. Nah, film realisme ini ya pada intinya itu film yang mengalir gitu. Jadi dia itu tidak terlalu menggunakan shooting atau pengetekan yang yang banyak sinematiknya gitu, atau banyak transisinya, enggak gitu, banyak gerakan shot yang kanan kiri atas bawah gitu, enggak. Jadi dia itu hanya mengalir begitu saja, seperti kayak cerita keseharian seperti itu. Jadi intinya kalau teman-teman pengen tahu itu contohnya ada di film Laskar Pelangi. Nah, materi selanjutnya yaitu ada film klasisisme. Nah, film klasik atau film klasik yaitu pasti kan klasik itu kan pasti tidak jauh dari kata zaman dahulu gitu ya. Jadi di dalam film klasik ini filmnya itu masih berwarna hitam putih gitu, karena kan dulu itu belum berkembang, karena sekarang mah sudah berkembang jadinya sudah berwarna-warni gitu ya, udah ada kontras warnanya. Nah, jadi di dalam film klasisisme ini, aliran klasisisme ini yang merupakan aliran yang masih zaman dahulu banget gitu, masih hitam putih warnanya gitu ya. Kalau teman-teman pengen ngeliat ya, contohnya itu film yang masih warna hitam putih sebelum film zaman dulu gitu. Nah, materi yang terakhir ada film formalisme. Nah, di dalam film formalisme ini mereka lebih mementingkan gaya dan desain artistiknya. Jadi film formalisme ini lebih banyak memerlukan transisi atau sinematik yang begitu banyak gitu ya. Jadi kan contohnya itu kayak film-film Spider-Man gitu, lebih banyak transisinya, lebih banyak dalam kamera itu kan lebih banyak shot kanan kiri atas bawah, jadi seperti itu. Dan film formalisme ini merupakan film yang sudah berkembang, sudah maju sampai sekarang ini, yaitu yang pertama kan sudah berwarna, dan warnanya juga udah berbeda gitu, bukan warna yang zaman dahulu gitu ya, semakin banyak kontras warna seperti itu. Biasanya contoh dari film formalisme ini kalau kebanyakan itu dari film-film barat gitu ya, dari film-film luar, karena kan di Indonesia itu teman-teman sudah tahu kan gitu ya, kalau dalam pengeditannya itu kalau di Indonesia itu kurang jadi dilihatnya juga nggak sebagus kayak yang di luar gitu ya. Jadi kan mungkin mereka juga berbeda-beda dalam kemampuannya gitu. Jadi tapi ada film di Indonesia yang teman-teman kalau pengen tahu gitu, contoh dari film aliran formalisme ini ada Pohon Penghujan. Nah, nanti di situ teman-teman lihat aja gitu contohnya. Jadi mereka itu lebih banyak pengeditan gayanya gitu, dari penyorotan kameranya gitu ya, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri gitu. Jadi enggak mengalir begitu saja gitu, dia lebih banyak pengeditannya gitu yang mengandung desain artistiknya. Jadi seperti itu. Atau kalau lebih simpelnya itu mereka itu lebih estetik gitu dilihatnya. Itulah beberapa penjelasan yang saya sedikit pahami dari penjelasan materi kelompok 3 kemarin itu. Nah, setelah selesai memberikan presentasinya dari kelompok 3 ini, selanjutnya teman-teman presentator ini memberikan kesempatan untuk bertanya, untuk membuka pertanyaan. Ada beberapa teman yang bertanya, tapi yang saya tangkap atau yang saya dapat itu intinya itu ada satu teman yang bertanya, dalam film aliran klasik sistem ini apakah masih digunakan sampai sekarang gitu ya.
jenis alirannya gitu, yang termasuk dalam zaman dulu gitu. Apakah sekarang masih digunakan gitu kan, itu tuh yang berwarna hitam putih seperti itu, apakah masih berkembang sampai sekarang gitu ya. Nah, dan apa sih namanya, pemateri itu menjawab ada yang masih berkembang, karena kan contohnya itu film apa ya, film Dylan kalau nggak salah. Jadi pemateri itu memberitahu bahwa film klasik ini masih digunakan gitu sampai sekarang, yaitu film Dylan itu. Tetapi kalau menurut saya dan ada pemateri yang tidak setuju, karena kan film Dylan itu sudah ada berwarna, sedangkan klasik itu yang nggak ada warnanya kan, yang masih warna hitam putih gitu kalau di Indonesia. Nah, tapi si apa ya, ada yang jawab pemateri ini, salah satu pemateri itu, karena film Dylan ini masuk ke film klasik itu karena dia tuh kan pertama itu zaman dulu banget gitu, jadi dikisahkan kembali ke zaman sekarang gitu ya. Dylan kan film dulu gitu. Nah, agar si penontonnya ini tertarik melihatnya, jadi hanya dirubah gitu dari pewarnaan, jadi ada kontras warnanya gitu, sudah diwarnakan gitu, karena kan dari zamannya juga sudah berkembang gitu ya. Mungkin pemateri itu menjawab ya karena mengikuti zaman gitu, karena sudah berkembang gitu, padahal mah kan kalau klasik itu nggak ada warna hitam putihnya gitu. Tapi saya juga agak kurang setuju ya, karena memang film klasik itu ya hanya film yang hitam putih gitu, sepemahaman saya. Tapi emang karena pendapat orang-orang itu berbeda ya, mungkin ya emang film Dylan ini merupakan film masuk dalam dalam kategori klasik, film klasik, yaitu film dulu tapi sudah dikembangkan di zaman sekarang, jadi seperti itu. Nah, setelah pertanyaan sudah dilewati, selanjutnya moderator dari pemateri ini memberikan film, bukan moderator ya, ada pemateri teman lainnya gitu ya, ada teman pemateri satunya memberikan resensi film yang mengandung kebekaan-nya, pesan-pesan BK, yang filmnya itu film dari Korea. Kalau judulnya itunya bahasa Korea, jadi saya kurang paham ya, kayaknya itu tuh film drakor gitu, karena kan dari salah satu pemateri ini suka drakor gitu, jadi menayangkannya film drakor gitu, drama Korea. Jadi di dalam filmnya itu ada kehidupan keluarga, ayah, ibu dan anak, satu anak. Nah, anaknya ini anak perempuan. Nah, di dalam keluarganya ini, satu keluarganya ini, peran ayah dan anak perempuannya ini dari kecil itu, semenjak kecilnya itu sudah dekat gitu ya, sudah dekat dengan ayahnya, dengan seorang ayahnya. Mereka sering bermain gitu. Nah, terus selanjutnya di suatu ketika anaknya sudah tumbuh menjadi besar, si anaknya udah sekolah gitu ya, si anaknya ini, anak perempuannya ini sudah kenal cowok gitu, sudah ada yang dekat, sudah kenal bercinta gitu ya. Dan di suatu kejadian itu si anaknya ini kayaknya lagi teleponan gitu. Nah, sedangkan ada ayahnya masuk kan, si ayahnya ini bertanya, itu kamu sedang apa gitu, kamu sedang ngobrol sama siapa? Nah, si anaknya ini tidak menjawab itu, langsung pergi gitu ya. Terus semenjak itulah si ayah dan anak perempuannya ini menjadi renggang gitu komunikasinya, karena kan dari semenjak itulah, karena kan si ayah ini kenapa gitu, intinya mah marahnya itu si anak marah sama ayahnya ini karena ayahnya itu nggak mau gitu, nggak mau di percintaan dulu gitu, anaknya nanti dulu, belajar dulu gitu tuh ya. Ayah tuh sudah bekerja gitu, karena kan nyari uang itu susah gitu ya, kamu harus belajar terus gitu nanti kalau misalkan soal percintaan gitu. Nah, jadi semenjak itulah komunikasi anak perempuan dan ayahnya ini mulai renggang gitu ya. Nah, sampai pada suatu ketika udah lama-lama gitu ya, mereka itu
yang apa ya, yang menjelaskan dari resensi film ini memberitahu bahwa si anak perempuan dan ayahnya itu mulai bertukar jiwa gitu. Jadi bertukar jiwa itu kayak ayah jadi anaknya, anak jadi ayahnya. Nah, jadi setelah itu agar mereka itu tujuannya itu saling memahami gitu. Si ayah nih, oh iya ya, kenapa jadi ayah, apa tuh jadi ayah tuh, oh seperti ini. Terus jadi anaknya juga, oh iya ya, jadi anak juga seperti ini. Jadi agar saling memahami gitu. Nah, di suatu ketika mereka bertemu itu udah saling mengerti kan, intinya mah lama kelamaan saling mengerti kan, dari semenjak bertukar jiwa itu saling mengerti. Akhirnya mereka saling, kan pertamanya ketemu tuh ya, mereka tuh jadi awalnya itu jadi intinya mah mereka tuh selalu bareng tapi nggak pernah ngomong gitu, karena kan masalah ini direnggang dalam komunikasinya. Nah, suatu ketika itu setelah bertukar jiwa itu si ayah dan anaknya ini ada di suatu tempat. Jadi intinya saling ngelihat gitu, oh iya ya gitu tuh di dalam hatinya, cuman dia saling tatap-tatapan. Nah, di akhirnya berpelukan gitu ya, akhirnya bersatu kembali. Nah, jadi pesan-pesan dalam bimbingan kasihnya ini, yang pertama ada peran komunikasi itu sangat penting gitu. Terus ada pemahaman dari dukungan emosionalnya antara anak dan ayahnya ini. Dan yang terakhir itu empati gitu. Jadi empati itu sangat penting karena kan memberikan banyak manfaat, seperti seperti kita bisa percaya diri gitu ya. Terus ya itu intinya lah. Jadi dalam komunikasi itu baik dari keluarga, apalagi di keluarga gitu ya, dalam teman juga kan harus ada komunikasi yang harus ada komunikasi gitu, jangan miskomunikasi ya, karena seperti itu harus jujur satu sama lain, apalagi kan sama orang tua sendiri gitu ya. Jadi kita tuh harus seperti itu. Nah, itulah penjelasan dari pertemuan ini. Nah, selanjutnya setelah setelah presentasi ditutup, dosen memberikan revisi bagi dari hasil makalah yang kelompok 3 buat. Revisinya itu yang pertama dari judul. Dari judul. Jadi kelompok 3 ini memberikan judul itu. Jadi kan di dalam dosen ini memberikan beberapa tema gitu ya, beberapa topik bahasan harus dalam satu judul. Nah, judulnya itu harus kita buat sendiri gitu ya. Nah, di dalam kelompok 3 ini yang intinya mah kan di kelompok 3 ini ngejelasin tentang mazhab atau aliran dalam film. Judulnya itu Spektrum Cinema. Nah, dosen itu nanya ya, itu tuh intinya mah enggak nyambung gitu, enggak sesuai dengan materi-materi yang isi-isi yang ada di dalamnya gitu, yang diambil dari spektrum filema ini, jadi kurang sesuai. Nah, selanjutnya di latar belakang itu minimalnya itu kan harus 6 lembar, sedangkan di makalah kelompok 3 ini hanya kurang dari 6 lembar gitu, atau 5 lembar ya, kurang dari itu. Nah, yang terakhir itu dosen memberitahukan di kesimpulan juga. Jadi ada revisi di kesimpulannya itu kurang sesuai. Jadi pada intinya kesimpulan itu diambil dari rumusan masalahnya, dan jawabannya itu jawaban singkat. Rumusan masalah itu kan memerlukan jawaban singkat. Nah, jawaban singkat itu dituangkan dalam kesimpulan. Jadi seperti itu. Nah, itulah beberapa penjelasan dari saya tentang materi dari kelompok 3 kemarin pada hari Rabu. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan sedikit dari saya, dan saya mohon maaf apabila penjelasan itu kurang dipahami gitu ya, kurang pas gitu, kurang nyantol, kurang masuk gitu ya. Nah,
Saya pamit undur diri, sampai bertemu pada pertemuan atau learning journal ke-6. Dadah.